menghilangkan halal bihalal, ruhnya adalah silaturahim. Sementara silaturahim selain memudahkan rezeki, kata Nabi, Allah pasti memanjangkan usia kalian. Jadi setelah Indonesia merdeka 3 tahun, kondisi politik dan perpolitikan Indonesia pada saat itu tengah gonjang-ganjing. Para politisi dengan kepentingannya merongrong Presiden Soekarno. Ada yang menginginkan negara itu konsepnya demokrasi. Ada yang menginginkan Indonesia menjadi negara federal atau negara federasi. Ada yang menginginkan negara khilafah. Konsep negara khilafah yang diusung bukan hari ini saja, Pak. Tapi setelah kemerdekaan itu memang sama-sama. Ada yang menginginkan konsep khilafah, ada yang pengen republik, ada yang pengen federal, ada yang pengen konsep-konsep yang lain. Bahkan ada yang menginginkan negara republik tetapi konsepnya demokrasi syariah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Rudi, saya lupa Pak Rudi siapa Pak? Bapak Rudianto Sulaiman serta sahabat-sahabat dan teman-teman di Lembaga Informasi Pembangunan Kota Pontianak yang dirahmati oleh Allah. Walaupun agak sedikit terlambat, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngomong-ngomong, ini tumben-tumben Pak, biasanya yang makan duluan itu Ustadz. Ini kok malah kebalik ke Bang Rudi ini. Saya nggak butuh makannya Bang, saya kasih mentahnya aja nggak apa-apa Bang. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sore hari ini dalam suasana kebersamaan kita, bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW sampai ke kota Madinah, ada seseorang yang datang menemui beliau sangat terburu-buru. Dan di dalam sejarah itu dikenal sebagai Abdullah bin Salam. Ada yang menyebutnya sebagai Husain bin Sailam, ada yang mengatakan Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam itu adalah mantan pendeta. Apa yang pernah dibaca dalam Taurat dan dalam Injil ingin dibuktikan oleh Abdullah bin Salam ketika mendengar seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim datang dari kota Makkah menuju Madinah. Maka Abdullah bin Salam terburu-buru ingin membuktikan apa yang pernah dia baca di dalam Taurat dan Injil. Ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak usah malu-malu Pak, udah tanggung, habisin aja nggak apa-apa. Ada 4 perkara yang disampaikan oleh Nabi. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam. Tebarkanlah kedamaian dan kasih sayang di antara sesama kalian. Jangan saling bermusuhan, jangan saling membenci di antara sesama. Mohon maaf ibu-ibu, musuh yang paling dekat dengan ibu siapa? Bukan setan Bu, laki. Bang Rudi, orang yang paling sering marah sama Bang Rudi siapa? Hah? Mana istrinya? Istrinya mana? Istri jarang marah Pak. Oh gitu, Bang Rudi yang marah terus ya. Jadi kata Nabi, afsus salam, tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkan kedamaian, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling memaki, tidak boleh saling menghina di antara kalian. Hati-hati ini. Karena kita sekarang lagi musim apa yang disebut dengan medsos Pak. Itu begitu mudah kita terpancing, bahkan kita sering mancing orang. Saya ini punya channel dakwah namanya Zen Motion Official, sekalian promosi Pak. Ada 50.000 follower yang mengikuti saya setiap hari. Tetapi walaupun saya menyampaikan dakwah itu dengan wasatiyah, saya menyampaikan dakwah dengan cara yang sangat mudah. Dakwah saya moderat, pemikiran Islam yang moderat yang saya usung. Saya masih dicaci maki sama orang. Tapi apakah saya akan membalas itu semuanya? Terus, kalau seandainya saya dimaki orang, kemudian saya membalas makian orang, bedanya saya sama dia di mana? Kan sama saja. Orang Melayu kata sama tak bagai gitu jadi. Yang kedua, ini cocok untuk panitia ini. Mana panitianya ini? Bang. Kata Nabi, wa'at'imut ta'am, berikanlah makanan kepada siapapun, terutama bagi orang yang membutuhkan. Kalau saya karena datangnya terlambat dibungkus nggak apa-apa Bang. Siap, itu Pak Ustaz. Iya benar.
Nggak ada plastik, songkok juga bisa saya bang. Wa'timut ta'am, berikan makanan kepada mereka, bahkan mereka yang tidak membutuhkannya sekalipun, karena itu menunjukkan kasih sayangmu kepada mereka. Yang ketiga, ini waktu saya berapa menit? Berapa menit bang? Kalau ceramahnya boleh dipotong, saya potong Bang Rudi. Tapi mohon izin bang, amplop jangan dipotong bang ya. Yang ketiga kata Nabi, wasilatul arham, sambung kasih sayang di antara kalian. Dengan berkasih sayang menghilangkan rasa marah, dengan kasih sayang menghilangkan kebencian di antara kalian. Siapapun itu, baik kita satu akidah, satu agama, ataupun bagi mereka yang tidak satu keyakinan dengan kita. Saya yakin yang hadir juga ada yang berbeda iman dengan saya. Ada yang hadir Pak? Ada yang beda agama dengan saya? Terima kasih atas kehadirannya di acara halal bihalal ini. Sekali-sekali kalau Bapak Natalan undang kami Pak. Kami ini senang makan Pak. Yang ketiga kata Nabi, sambung kasih sayang di antara kalian. Karena dengan kasih sayang akan merendahkan hati kalian untuk tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih maju, tidak merasa lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Maka ide dan gagasan, ini organisasi udah lama belum Bang? Baru. Ide serta gagasan berdirinya organisasi, bacanya apa nih Bang? LIMIP, Lembaga Informasi Pembangunan Kota Pontianak. Mudah-mudahan saudara-saudara dapat menghadirkan informasi yang sangat baik, jujur, adil, dan berimbang, serta tidak memihak. Tepuk tangan untuk LIMIP. Apapun nama organisasi, yang penting niatnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kebaikan bagi sesama. Yang namanya kebaikan, kan tentu kebaikan itu pasti mudah diterima oleh orang. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara menyampaikan kebenaran-kebenaran informasi itu. Allah mengingatkan kita dalam Quran. 1400 tahun yang lalu, sebelum berdirinya LIMIP ini, Quran sudah mengingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, yang kalian merasa punya iman kepada Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian sebuah informasi baru kepada kalian, sementara kalian tidak tahu informasi itu benar atau tidak, fatabayyanu, bertabayyunlah, klarifikasi, cek dan recheck dulu kebenaran informasinya, apakah itu penting, apakah itu manfaat, apakah itu maslahah, apakah itu mudarat, apakah mendatangkan kebaikan atau kerusakan. Disitulah kemudian kalian dapat mengambil informasi yang baik, yang buruk disisihkan, jangan diambil. Maka ini adalah tugas berat dari LIMIP. Kita berhak untuk tahu tentang informasi, terutama informasi yang mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di acara halal bihalal, singkat saja, ada yang sering bertanya sama saya, dan sudah saya sampaikan beberapa kali, terutama bulan-bulan ini, di bulan Syawal ini. Ada yang pertama, Syawal itu apa Ustaz? Syawal itu arti sederhananya meningkat, atau peningkatan, itu makna Syawal. Tujuannya adalah selepas kita puasa Ramadan, ada peningkatan amaliyah dan perbuatan kita setelah bulan Ramadan. Terus ada yang bertanya, halal bihalal itu budaya mana? Budaya Muslim di Indonesia, di negara Arabnya tidak ada. Bahkan kata halal bihalal itu sendiri di tanah Arab tidak dikenal. Itu hanya ada di Indonesia. Dimulai sejak kapan? Boleh minum Pak? Wah ini mentang-mentang Pontianak musim kemarau Pak. Ini seumur-umur saya ceramah baru hari ini nggak dikasih minum ini. Bismillah, bismillah. Udah, jangan dihabisin, nanti dipotong sama panitia. Jadi setelah Indonesia merdeka 3 tahun, kondisi politik dan perpolitikan Indonesia pada saat itu tengah gonjang-ganjing. Para politisi dengan kepentingannya merongrong Presiden Soekarno. Ada yang menginginkan negara itu konsepnya demokrasi. Ada yang menginginkan Indonesia menjadi negara federal atau negara federasi. Ada yang menginginkan negara khilafah. Konsep negara khilafah yang diusung bukan hari ini saja Pak, tapi setelah kemerdekaan itu memang sama-sama.
Ada yang menginginkan konsep khilafah, ada yang pengen republik, ada yang pengen federal, ada yang pengen konsep-konsep yang lain. Bahkan ada yang menginginkan negara republik tetapi konsepnya demokrasi syariah. Dan itu bukan hal baru. Soekarno gelisah karena di antara para politisi saling serang sudah. Dengan komentar-komentar yang tidak enak. Akhirnya Presiden Soekarno menemui dua tokoh besar waktu itu. Yang pertama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang kedua ayahnya mantan Presiden Gus Dur yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim. Apa kata Presiden Soekarno kepada beliau berdua? Saya ini khawatir bahwa bangsa Indonesia yang baru saja merdeka ini akan terpecah. Karena sekarang para politisi semuanya pada sibuk menginginkan konsepnya masing-masing. Sampai kemudian di antara kita ini tidak saling bertegur sapa. Sampai di antara para politisi pada masa itu saling serang. Yang satunya begini, satunya begitu. Akhirnya apa kemudian kata Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah? Presiden Soekarno itu mudah. Musuh-musuhan itu haram. Bagaimana kemudian hal yang dilarang oleh Allah dilakukan oleh kita, kita buang. Dan kita ganti permusuhan itu dengan silaturahim. Maka kita ganti bahasanya halal bihalal. Kita undang semuanya ke istana, tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh perjuangan, tokoh pergerakan, tokoh demokrasi, tokoh politik, tokoh nasional, tokoh agamawan, semuanya diundang ke istana. Kemudian diadakan acara halal bihalal untuk kembali merefleksi tujuan kemerdekaan pada masa itu. Maka terciptalah sampai hari ini halal bihalal itu dilakukanlah di negara Indonesia pada tahun 1948 dan sampai hari ini. Di negara lain tidak ada, kecuali Malaysia yang ikut-ikutan. Nah, tapi khawatir besok-besok Malaysia pengen hak paten juga nih Pak. Ada yang paham kan Pak? Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terima kasih undangannya Bang Haji Rudi sudah berkenan untuk mengundang saya sore hari ini. Mudah-mudahan kita ini bisa saling bersinergi Pak. Bisa sama-sama merajut komunikasi, karena saya juga warga Pontianak. Saya tinggalnya di Las Vegas Pak, Siantan. Iya. Dulu Siantan itu dikenalnya Texas Pak. Tapi setelah lama Siantan ada kemajuan luar biasa. Sekarang jadi Las Vegas Pak. Dan kami sebenarnya bangga. Jadi orang Siantan itu bangga. Bangga sekaligus sakit hati Pak. Karena kalau ada orang sebelah sini nanya, Ustadz di mana? Saya bingung saya nyebutnya. Kasih tahu ya mana ya? Jalan 28 Oktober Pak. Saya bilang. Oh Siantan katanya. Iya pokoknya 28 lah Pak. Katanya. Kalau sudah nyebut kata Siantan sakit hati saya ini. Tapi saya bilang Pak, itu yang buat sakit hati. Jadi bahkan kalau kami ini sekaligus nanti tolong sampaikan sama Pak Wali Pak. Kalau bisa jembatan secepatnya Pak gitu ya. Kalau kami udah cerita, bahkan apa ya, transportasi online itu sering di reject. Mbak bisa dibatalin nggak Pak? Bang, ini rezeki Bang. Mega Mall Siantan itu 38.000 loh Bang. Jawabannya apalah? Bensinnya mak pulau Pak. Bayarnya 38, bensinnya mak pulau. Jadi alhamdulillah setelah itu kami pandai-pandai diri lah Pak. Kami ke depan punya upaya untuk bukan hanya sekedar melestarikan budaya lama. Insya Allah tahun-tahun depan orang Siantan bikin tongkang sokang Pak. Nah, biar tak ada macam lagi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam suasana halal bihalal ini, mudah-mudahan kita dapat merajut kembali benang-benang kebersamaan di antara kita, agar kemudian silaturahim di antara kita semakin dikuatkan dan dikokohkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pribadi muslim mukmin yang kafah, yang sempurna di jalan Allah Subhanahu wa taala, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, dan mari kita bangun Pontianak ini bisa lebih maju, modern dan lebih bermartabat. Nah, jadi
Kalau di Lampung itu ada nama sejenis makanan, orang sana bilangnya pakasam. Pakasam. Nah, saya cari-cari dulu itu, kebetulan tugas saya di Lampung 8 bulan. Ternyata tempoyak. Alamak, sih. Jadi malam-malam saya ditelepon kawan, "Bang, pakasam sudah siap," katanya kan. Malam-malam lah saya datang itu ke Bandar Lampung. Saya melewati perjalanan yang agak jauh. Sekali didangkan mekek saya. Tahu-tahu gini aku balik kampung ya sih belum. Yang awak andalkan rupa tempoyak. Di Lampung itu jadi makanan istimewa, Pak. Nah, kita ini juga punya sama, punya tempoyak. Cuma masalahnya selama ini kita ini kurang menginformasikan di luar sana. Ketika saya ke Sulawesi, teman-teman ini kayak enak makan apa gitu tuh kan. Katanya ini makan dodol aloe vera gitu kan. Sekali saya buka, oh belakang rumah saya ini lidah buaya namanya saya bilang. Orang sana bilang aloe vera. Cantik pula kau rubah nama ke sini. Orang kampung saya bilang lidah buaya. Artinya sebenarnya Pontianak ini nggak kalah sama daerah lain. Kita cuma kalah kemasan dan kalah promosi. Dan ini tugas saudara semuanya ini. Tugas saya cuma mendoakan. Ya lebihnya amplopnya, amin gitu. Nah, saya pernah kejadian ini, Bu. Saya ada beberapa sopir saya sama asisten. Saya pernah diundang ke daerah jauh sekali. Ini kayaknya makin panas nih. Suasana makin gak enak saya nih, Pak. Oh gitu ya. Saya akhirnya asisten bilang, "Bah, ini dari tuan rumahnya kayaknya amplopnya gede nih, Bah," katanya kan. "Iya kah?" Udahlah, saya tiduran di mobil. Asisten saya bilang, "Bah, saya bukain ya amplopnya ya." Oke, enggak apa-apa. Alhamdulillah Bang Rudi sekali dibuka itu bukan uang semua, Bang. Ada kardus, potongan kardus dan ada tulisannya, "Maaf, Anda belum beruntung." Nah, saya takut kena prank macam ini juga hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan halal bihalal kita ini bermanfaat dan insya Allah sangat bermanfaat. Insya Allah akan ada kebaikan di antara kita semuanya. Paling ujung, paling akhir saya tutup. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqa. Kata Nabi SAW, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian mereka bersalaman, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majelis itu. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan rezeki kita, Allah gampangkan urusan dunia dan akhirat kita semuanya. Semoga Allah memberikan kebaikan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini singkat, tetapi walaupun demikian yang paling penting adalah semangat kebersamaan, karena halal bihalal ruhnya adalah silaturahim. Sementara silaturahim selain memudahkan rezeki, kata Nabi, Allah pasti memanjangkan usia kalian. Terima kasih Bang Rudi dan teman-teman di Lemip melalui Bang Ais kemarin ya, komunikasi sama saya. Terima kasih, mohon maaf terutama ibu-ibu, mungkin sudah sangat panas cuaca kita ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.